Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya adalah analisis galat ya. Jadi kita akan mengenal beberapa jenis galat dan juga bagaimana cara menghitungnya. Nah, yang pertama adalah yang dinamakan galat mutlak. Nah, misal A, di atasnya ada tanda seperti ini ya, topi, ini namanya head ya. A, head gitu sebutannya, misal adalah hampiran dari nilai sejati A. Nah, selisihnya itu disebut dengan galat. Nah, epsilon sama dengan A minus A head ya. Jika tanda galat positif ataupun negatif gitu ya, tidak dipertimbangkan, maka galat mutlak dapat dituliskan sebagai berikut ya. Jadi nilai mutlak dari epsilon ini sama dengan nilai mutlak dari A minus A head, yakni nilai sejatinya dikurangi nilai hampirannya. Nah, kemudian bagaimana dengan kasus ini? Panjang kawat perkiraan 99 cm, panjang sebenarnya 100 cm. Nah, ini berarti yang digunakan sebagai nilai hampiran ini adalah yang perkiraan ini ya. Nah, perkiraan ini adalah nilai hampirannya. Nah, kemudian kasus kedua, panjang pensil perkiraannya adalah 9 cm. Nah, nilai sejatinya atau panjang aslinya adalah 10 cm. Nah, dari kedua kasus ini ya, kasus 1, kasus 2 ya, ini kalau kita hitung dengan selisihnya atau selisih mutlaknya, ini kan sama-sama berapa nih? 1 kan ya. Nah, ini juga 1. Nah, tanpa informasi panjang sebenarnya ya, kalau ini kita tutupin gitu ya, kita nggak dikasih tahu ya. Nah, galat tadi akan dianggap sama. Nah, padahal kan ini nilai 1 di sini dan 1 di sini ini sebenarnya berbeda ya. Ada tingkat kefatalan yang berbeda. Nah, maka dari itu kita tidak selayaknya ya, tidak berhenti pada galat dengan pengurangan ini ya, tapi kita perlu normalkan. Nah, maka ada yang namanya galat relatif. Nah, untuk mengatasi interpretasi galat ya, nilai perlu dinormalkan terhadap nilai sejatinya atau disebut dengan galat relatif sejati. Nah, itu notasinya adalah epsilon R. Nah, nilainya itu adalah epsilon dibagi dengan A. Epsilon tadi adalah galat tadi ya. Atau kalau dalam persentase ini berarti epsilon per A dikali 100%. Nah, jadi galat relatif sejati hitungannya adalah seperti itu. Nah, kemudian dalam praktiknya kita tidak tahu nilai sejati A. Karena itu galat sering dinormalkannya itu terhadap solusi hampirannya atau disebut galat relatif hampiran. Nah, jadi kalau dalam kasus asli ya, metode numerik itu kan digunakan untuk pengganti metode analitik. Nah, maka solusi sejatinya ya, solusi analitiknya tentu saja itu akan sering kita tidak ketahui nilainya ya. Nah, maka nilai galatnya itu kita dekatkan pada nilai hampirannya. Nah, itu dihitungnya dengan seperti ini ya. Epsilon dibagi dengan A head atau nilai hampirannya. Nah, kita coba untuk menghitung galat ya, latihan. Nah, dari dua kasus tadi ya, kasus pertama dan kasus kedua. Nah, ini mungkin kalian bisa pause dulu videonya terus coba dikerjakan ya. Pengukuran untuk masing-masing nilai galat, galat mutlak, galat relatif hampiran untuk kedua soal ini. Nah, kalau sudah dikerjakan ya, ini kita bisa cek ya untuk solusi masing-masing. Saya coba jelaskan untuk soal pertama. Galat yakni 100 dikurangi 99 ya, karena panjang sebenarnya 100 dikurangi panjang perkiraannya 99 adalah 1 ya. Nah, kemudian untuk nilai mutlaknya, nah ini kebetulan tandanya tidak ada negatif ya. Jadi kalau ini misal selisihnya ini tandanya negatif, ini dimutlakan maka dia akan berubah menjadi positif. Nah, di sini tetap ya, positif dimutlakan tetap positif. Nah, kemudian untuk nilai relatifnya ya. Nilai relatifnya adalah 1 per 100. Jadi dari galat tadi selisihnya itu dibagi dengan nilai sejatinya. Nah, ini berarti 0,01 atau 1%. Nah, tapi nilai sejati ini seringkali tidak akan kita ketahui ya. Si 100 ini seringkali tidak akan kita ketahui. Jadi bisa juga galat ini dihitung relatifnya berdasarkan hampiran. Nah, berarti ini 1 dibagi 99, yakni nilai hampirannya.
Nah, berarti galatnya adalah 1,01%. Nah, bedakan dengan kasus yang kedua ya. Untuk galat di kasus kedua ini 1 ya, masih sama. Galat mutlaknya juga masih sama. Nah, mulai di galat relatif ini nilainya sudah sangat berbeda ya. Untuk kasus pertama tadi 0,01, di kasus kedua ini 0,1 ya, atau 1% dibanding 10%. Nah, ini 10 kali lipatnya. Begitu pula untuk galat relatif hampirannya ya, di kasus pertama adalah 1,01%, di kasus kedua adalah 11,11%. Nah, tentunya ini setelah kita gunakan galat relatif dan galat relatif hampiran, ini terlihat bahwa error yang tadinya ini sama-sama 1 cm, ini ternyata kefatalannya berbeda ya, lebih fatal di kasus kedua karena perbandingannya ini lebih kecil ya, nilai aslinya ini hanya 10 cm. Nah, seperti itu adalah perbandingan bagaimana kita bisa menggunakan perhitungan galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Nah, selanjutnya adalah analisis galat, yakni kita gunakan pada proses iterasi. Jadi galat relatif itu bagaimana menghitungnya pada iterasi. Nah, galat relatif epsilon RA ini perhitungannya masih menggunakan nilai sejati ya. Karena apa? Karena epsilon ini kan rumusnya tadi adalah nilai sejati dikurangi nilai hampirannya. Nah, maka walaupun galat relatif itu sudah normal ya, dan juga dia pembaginya adalah pembagi hampiran, tapi epsilonnya sendiri ini masih membutuhkan si nilai sejatinya. Nah, maka pada metode yang menggunakan iterasi ya, epsilon RA ini dihitung dengan sama dengan A R plus 1 dikurangi AR dibagi dengan AR plus 1, di mana AR plus 1 ini adalah nilai hampiran iterasi saat ini, dan AR ini adalah nilai hampiran iterasi sebelumnya. Nah, iterasi dihentikan apabila epsilon RA ini nilai mutlaknya kurang dari epsilon S, di mana epsilon S itu adalah toleransi galat yang sudah didefinisikan. Semakin kecil epsilon S, maka akan semakin teliti ya nilai hampiran kita. Nah, kita latihan menghitung galat pada iterasi. Contoh soalnya adalah tadi kita gunakan persamaan 9 dan persamaan 10 ya untuk menghitung galat hampiran relatif ya dengan metode iterasi. Nah, semisal di sini kita tentukan toleransi galatnya adalah 0,00000004 ya. Nah, semisal kasusnya seperti ini, ada 4 kali iterasi. Nah, untuk tiap iterasi nilai hampirannya juga sudah dituliskan di sini ya. Jadi iterasi 0 hampirannya 0,25, iterasi 1 hampirannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Nah, kita hitung untuk setiap iterasi, ini galat relatif hampirannya berapa? Menggunakan rumus yang ini ya tentunya. Nah, berarti untuk kasus pertama, galatnya adalah X1 dikurangi X0 ya. Jadi nilai X hampiran yang sekarang dikurangi hampiran yang sebelumnya ya 0,25 dibagi dengan hampiran yang sekarang. Nah, kalau seperti ini kan ini kita sama sekali tidak membutuhkan nilai sejati ya. Kita hanya menggunakan di sini nilai hampiran, di sini nilai hampiran, di sini juga nilai hampiran. Semuanya nilai hampiran ya. Nah, ini nilainya adalah 0,01 ya galatnya. Nah, maka ini masih jauh lebih besar ketimbang epsilon yang ditentukan ya, toleransi galat yang ditentukan. Maka kita lanjutkan. Nah, untuk iterasi kedua, galatnya adalah X2 dikurangi X1 per X2. Nah, ini sudah jauh lebih kecil ya, 0,00003, tapi ini masih lebih besar dari toleransi galat yang ditentukan. Maka kita lanjutkan iterasi. Ya, seperti ini. Untuk iterasi ketiga, ini juga masih lebih besar ya. Toleransi galat yang didefinisikan ini adalah 0,000004 ya, pas. Sedangkan di sini masih 48 ya, maka ini kita masih lanjutkan. Kemungkinan ini iterasi selanjutnya dia sudah lebih kecil ya. Nah, kita cek ternyata benar saja ya. Ini bergeser jauh lebih kecil. Nah, maka ini tandanya sudah berubah ya. Tadi ketiga iterasi sebelumnya dia nilai galatnya lebih dari
toleransi galat yang didefinisikan sekarang sudah lebih kecil. Nah, maka ini bisa kita hentikan. Nah, sehingga perhitungan galat ya pada metode iterasi seperti ini bisa kita gunakan untuk apa? Pedoman pemberhentian iterasi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumber utama galat. Sumber utama galat ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah galat pemotongan, itu adalah akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Yang kedua adalah galat pembulatan, yakni hasil perhitungan numerik berupa bilangan real itu tidak dapat disajikan secara tepat ya di dalam komputer karena perhitungan bilangan real itu kan kita tidak tahu ya batasnya seperti apa. Nah, maka itu komputer kan terbatas menyajikannya. Maka dia perlu pembulatan. Nah, sehingga sumber utama galat ini ada dua, yakni pemotongan dan pembulatan. Nah, yang pertama adalah galat pemotongan. Galat pemotongan. Istilah pemotongan muncul karena banyak metode numerik yang diperoleh dengan penghampiran fungsi menggunakan deret Taylor ya, yang kita bahas sebelumnya. Nah, karena deret Taylor itu kan definisinya dia deret tak berhingga ya, maka penghampirannya itu dihentikan, dipotong sampai orde tertentu saja ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, semisal ini ada fungsi sin x yang kita modelkan dengan deret Taylor, itu kan aslinya tak berhingga. Nah, itu misal kita potong di orde ke-7. Nah, maka ini kan karena kita potong, maka suku sisanya ini kan menjadi kita tidak hitung ya. Nah, maka di kasus seperti ini, suku-suku sisanya ini yang disebut sebagai galat pemotongan ya. Yang di sebelah kanan ini adalah galat pemotongan. Nah, deret Taylor fungsi sin x itu kan sebenarnya tak hingga ya. Namun untuk keperluan praktis kita potong sampai orde tertentu, misal orde 7 ya tadi yang sudah saya sebutkan. Kita tidak bisa hitung berapa persisnya galat pemotongan, namun bisa kita hampiri. Nah, jadi karena ini tak berhingga ya, untuk menghitung galatnya ini pun kita juga tidak bisa hitung nilai eksaknya ya. Nah, maka galatnya ini nilainya itu hanya bisa kita perkirakan ya, atau kita hampiri. Nah, rumus suku sisa untuk menghampiri nilai galat pemotongan ini adalah Rnx sama dengan x minus x0 pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial dikali fn plus 1. Ini maksudnya turunan dari fungsi f ke n plus 1. Dengan nilai yang diinputkan ini adalah c. Nah, c ini berada pada selang x0 sampai dengan x. Nah, persamaan 3 ini sebenarnya sudah pernah saya tuliskan ya di slide bagian deret Taylor ya. Nah, pada contoh deret fungsi sin x di slide sebelumnya, galatnya kan adalah seperti ini ya. Karena dipotongnya itu di suku ke-7, maka bisa dituliskan galat atau R7x itu sama dengan x pangkat 8 dibagi 8 faktorial. Kenapa? Ya, ini karena kita substitusikan x minus x0 ini asumsinya kita pakai Maclaurin ya. X0-nya sama dengan 0. Berarti kan dipangkatkan 7 plus 1, 8. Kemudian untuk bagian penyebutnya adalah n plus 1, berarti 7 plus 1 difaktorialkan, 8 faktorial. Nah, kemudian untuk sin c ini adalah turunan ke 8 dari fungsi sin ya. Nah, kita sudah peroleh notasi untuk menghitung R7X ya. Akan tetapi di sini ada C, padahal kita tuh tidak tahu ya C itu tepatnya tuh berapa. Nah, tapi ya kita tidak tahu C itu tepatnya berapa. Maka yang paling mungkin adalah kita mencari nilai maksimum dari Rn atau worst case-nya. Nah, itu notasinya seperti ini ya. Rnx nilai mutlaknya itu kurang dari nilai maksimum dari Fn plus 1C. Ini adalah turunan ke n plus 1 ya. Dengan inputan C pada selang x0 sampai dengan x dikali x minus x0 pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial. Nah, yang di sebelah kanan ini cuman dipindah gitu ya. Di sini kan di depan, kemudian di sini tulis di belakang. Yang bisa kita cari nilai maksimalnya adalah yang memuat C, ya kan? Nah, C ini berada pada selang X0 dan X. Nah, maka kita bisa cek ya, nilai pada selang ini yang menyebabkan si turunannya maksimal itu berapa. Nah, keseluruhan ini ya, kalau bagian depannya ini sudah maksimal, maka dikalikan yang di bagian belakang ini kan konstanta ya. Nah, itu pasti kan akan menghasilkan nilai residu yang maksimal. Nah,
maka residu yang sebenarnya kita cari, galat yang sebenarnya kita cari, itu pasti lebih kecil dari nilai maksimalnya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita cek ke slide berikutnya ya. Nah, kita coba cek perhitungan galat pemotongan ya dengan contoh sin X ya, ini deret Taylor sin X dengan pemotongan di order ke-7. Ini kan polanya X minus X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurang X pangkat 7 per 7 faktorial. Nah, kalau kita potong, ini kan berarti yang di belakangnya ini adalah residu atau galatnya ya, notasinya adalah R7X. Nah, kalau di soal kita, ini X-nya kita masukkan adalah 0,25 ya. Dengan X0-nya tadi sudah saya sebutkan adalah Maclaurin ya, 0. Kemudian X-nya 0,25, ini sesuai dengan latihan soal kita di slide sebelumnya ya. Maka kita substitusikan ke pola deret sin, ini kan menjadi 0,25 minus 0,25 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 0,25 pangkat 5 per 5 faktorial dikurang 0,25 pangkat 7 per 7 faktorial ditambah R7X. Sehingga sin 0,25 ini nilai hampirannya adalah 0,2474 sekian ya, masih ditambah dengan residunya. Nah, bagaimana kita menghitung residunya ya, alias galat pemotongannya ya. Nah, ini saya kopikan rumus di slide sebelumnya, equation 11. Untuk menghitung nilai mutlak dari residu Rnx ya, ini kita mencari hampiran atau nilai maksimal dari residu yang mungkin ya. Jadi di sini dituliskan nilai maksimal dari C dalam selang X0 sampai X ya, dengan turunan fungsi F pada order N plus 1 dengan inputannya si C tadi ya, dikalikan dengan X minus X0 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Nah, kalau kita mencari R7 ya, kita substitusikan ke rumus ini, berarti kan kita perlu apa nih? Kita perlu turunan ke 7 plus 1 ya, alias turunan ke 8. Nah, untuk mencari R7, kita perlu mencari turunan ke 8. Akan tetapi, kita tahu bahwa suku ke 8 itu sama dengan 0. Nah, maksudnya apa? Ini sudah saya tampilkan deret asli dari fungsi sin X ya, deret asli Taylor tak berhingga kan ya, seperti ini. Nah, deret aslinya ini kan turunan pertamanya ini adalah bagian ini ya kan, ini turunan pertama. Kemudian ini adalah turunan kedua ya, deretnya. Ini adalah turunan ketiga, yang ini adalah turunan keempat. Nah, seperti itu. Nah, ini kan bisa kita lihat bahwa apa? Bahwa untuk orde-orde genap ya, yakni yang kedua, keempat, ini kan menghasilkan 0 ya. Kenapa? Karena minus sin 0, kemudian nanti orde ke-6 ini akan minus sin 0, itu kan 0 ya kan, sin 0 itu 0, minus sin 0 juga 0 ya. Maka dari itu, ini bisa kita simpulkan menjadi deret yang berpola, deret sin dengan pola yang kita hitung tuh tinggal yang pangkatnya ganjil saja. Nah, kalau kita mencari tadi ya R7 itu berarti kita mencari turunan ke-8. Turunan ke-8 karena genap ya pasti dia akan antara sin 0 atau minus sin 0. Berarti kan 0 seperti itu. Berarti artinya apa? Artinya kita bisa skip ya suku ke-8 itu kita bisa skip, alias kita mencari apa? Kita sama saja memotongnya di suku ke-8 ya. Jadi memotong di suku ke-7 itu sama dengan kita mencari R8 ini. Nah, jadi sekarang kita nyarinya adalah R8. Nah, untuk R8 kita kembali lagi ke kotak di sini. Berarti kita perlu turunan ke berapa nih? Kalau yang kita cari R8. Berarti kan N plus 1, 8 plus 1, 9 ya kan. Nah, maka kita bisa cek ya. Ini tabel turunan untuk sin ya. Kalau ke 9 berarti sama dengan ini kan 1, 2, 3, 4. Kembali lagi 5,
6, 7, 8, kembali ke sini 9. Nah, berarti turunan ke 9 itu fungsinya adalah si cos X. Nah, kita sudah peroleh turunan ke 9, berarti kita bisa substitusikan untuk mencari residunya ya. Nah, langsung saja kita substitusikan, berarti R8 dari 0,25 dengan X 0,25 ini lebih kecil dari nilai maksimal cos X. Ini kita sudah substitusikan ke sini ya, dari nilai mutlak cos X. Nah, di sini X-nya ini C ya maksudnya. Nah, C-nya ini berada pada selang 0 sampai 0,25 ya. Ini tidak ada tanda sama dengannya. Nah, padahal kita tahu untuk nilai maksimum dari cos ya, misal tanpa kita ketahui selangnya saja ya, itu kan kita tahu nilai maksimum cos itu 1 ya kan. Nah, kebetulan di sini juga selangnya pun terlihat nilai batas di sini ya, itu adalah 0 ya kan. Nah, cos 0 itu kan 1 ya, berarti maksimal keseluruhan ini adalah 1 ya. Dimutlakan misal minus 1 gitu ya, minus 1 dimutlakan kan juga 1 ya. Jadi maksimalnya yang di bagian depan ini adalah 1. Nah, padahal C ini kan selangnya dia tidak melibatkan 0 ya, 0-nya tidak termasuk, maka nanti aslinya sebenarnya residunya itu pasti tidak akan mencapai 1. Nah, maka kalau kita ambil 1 tidak masalah ya, itu sudah maksimalnya, kayak worst case-nya, tidak masalah. Jadi penghampiran residu kita itu ambil yang maksimalnya. Nah, sehingga itu menyebabkan tadi yang saya bilang ya, nilai maksimalnya adalah 1, tinggal kita kalikan yang bagian belakangnya, konstantanya ini 0,25 pangkat N plus 1, 9 per 9 faktorial. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa R8 dengan X-nya sama dengan 0,25 ini pasti lebih kecil ya dari 0, sekian ini ya, 0,000000001051 pasti, karena tadi kita ambilnya adalah maksimal 1, yang mana 1 itu tidak mungkin ya, C-nya itu tidak mungkin 0 ya, maka maksimalnya juga tidak mungkin 1 ya, maka R8-nya ini pasti kurang dari nilai yang di ruas kanannya. Sehingga bisa kita tuliskan ulang ya. Kesimpulannya adalah hampiran dari sin 0,25 ini nilainya adalah 0,2474039,592. Nah, ini dengan pemotongan di orde ke-7 ini galatnya ini adalah kurang dari 0,00000000001051 ya. Jadi penghitungannya untuk hampiran galatnya adalah seperti itu. Nah, yang terakhir adalah galat pembulatan ya. Keterbatasan komputer menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Nah, ini galat akhir atau galat total pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Nah, ini sebenarnya simpel aja ya. Ini cuman penulisan kita, sebenarnya kita udah tulis ya dari tadi galat pembulatan itu seperti apa. Nah, misalnya pada slide sebelumnya kan kita gunakan deret Maclaurin dengan pemotongan di orde ke-7 untuk menghampiri sin 0,25. Nah, tadi kita peroleh hasilnya tadi adalah 0,24740. Nah, ini kan saya hanya menuliskan 5 suku ya, padahal ini kan masih panjang sekali ya bilangan real. Nah, saya menuliskan 5 suku, inilah yang disebut dengan galat pembulatan. Nah, sedangkan galat pemotongan sendiri tadi sudah kita bahas ya, bahwa pemotongan di orde 7 yang kemudian secara terpisah kita hitung residunya itu merupakan residu itu merupakan galat pemotongan ya. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan, misal di sini dengan metode Taylor ya, deret Taylor ya, itu dia pertama dia akan menghasilkan galat pemotongan ya, tadi pemotongan di orde. Kedua, karena menuliskannya kita tidak mungkin muat semuanya, maka kita akan muncul lagi yakni galat pembulatan. Nah, jadi galat total itu adalah galat pemotongan ditambah dengan galat pembulatan.